arah algoritma itu kan ke konten-konten yang emosinya lebih dahulu daripada faktanya gitu loh. Jadinya orang udah terperdaya oleh emosi dibanding berusaha untuk memahami fakta. Itu yang menurut saya agak salah aja gitu. Banyak informasi DFK yang memang itu orang-orang tuh nggak bertanggung jawab. Lo kan sebagai public figure harusnya kasih informasi yang benar gitu. Setiap orang punya cerita, setiap orang punya kisah. Ada yang masih tertutup rapat, tapi ada juga yang siap untuk dibuka. Disinilah kisah-kisah menemukan tempatnya. Selamat datang di Buka Tutup, podcast yang membuka kisah dan menutupnya dengan penuh makna. Buka Tutup, ada inspirasi di setiap ceritanya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang pengusaha hebat dan jadi konten kreator yang hari ini selalu dibahas di media sosial, dan pendapat beliau ini banyak orang juga kontra dengan pendapat dia. Nah, kita kedatangan di studio kita di Buka Tutup bersama dengan Bang Alim. Siap. Selamat malam Bang Ahmad Alimuddin. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita teman-teman Buka Tutup, terima kasih sekali kedatangan tokoh muda inspiratif tentunya yang hari ini sedang banyak diperbincangkan nih di dunia media sosial. Nah, mungkin teman-teman Buka Tutup pun sering lihat FYP konten-konten beliau ya. Selain dia juga pengusaha, ternyata dia ini adalah konten kreator yang memang selalu menjadikan edukasi ya ke publik bahwa hari ini ternyata dunia semakin berubah. Oke Bang Alim, boleh dong kenalan dulu Bang dengan kita? Siap. Sebelumnya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak afdol kalau kita nggak buka dengan salam ya kan. Betul. Saya Alim, nama panjang saya Ahmad Alimuddin. Saya kebetulan sudah lama di dunia usaha sekitar dari 2015. Zaman masih kuliah. Oke. Gitu. Dari dulu itu ya sekedar mulai usaha karena untuk memenuhi kebutuhan aja, ya kan? Kenapa tuh? Terpaksa? Karena ada kebutuhan waktu itu. Jadi kan kalau kuliah kan sebetulnya kebutuhannya ada orang tua Pak. Iya, tapi kan nggak semua orang jadi pewaris. Oke. Gitu. Punya privilege khusus lah ya. Punya privilege khusus nggak semua. Apalagi kalau misalnya dari kecil sudah ditinggal ayah gitu kan. Jadi kan beda tuh stepnya gitu. Betul. Nah, sekarang memang fokus ke bisnis, dan dari selama 11 tahun bisnis saya ya masih bergerak di bidang digital dan teknologi. Nah, Abang ini memang sebetulnya dari mana asalnya, Bang? Aslinya Sumbawa. Aslinya Sumbawa, NTB. Dulu 6 tahun lah sekolah di Sumbawa. Terus dulu itu kan karena kampung saya itu isinya preman ya. Isinya preman, pemabok. Oh gitu. Ya kan, orang-orang yang suka bikin onar gitu. Tapi kan banyak juga pesantren di sana. Oh, di Sumbawa pada saat itu nggak ada. Oh, nggak ada. Hampir bisa dibilang jarang. 1-2 mungkin ada. Tapi dianggap sebagai role model pesantren enggak gitu. Makanya dulu kebetulan ada beasiswa ke Lombok. Saya udah daftar tuh di salah satu sekolah favorit lah di Sumbawa kan. Sebut saja SMP 1 sampai SMP 2. Dan dua-duanya lolos. Tapi abang saya ngotot kan, jangan di Sumbawa. Lo mau bergaul sama preman gitu, mau jadi preman gitu. Mau jadi apa kalau di sini gitu. Makanya waktu itu dilemparlah ke pulau seberang. Ke Lombok, nggak ada keluarga, nggak ada saudara, nggak tahu siapa-siapa. Oh, jadi berangkat dari sendiri SMP pula. Dari SMP. Pesantren. Gitu. 6 tahun di pesantren. Tadinya mau balik ke Sumbawa, disuruh balik kan. Tapi waktu itu udah tes di 15 kampus. PTN? Enggak semua PTN, semua. ada PTN, ada PTS. Okay. Tapi kalau yang PTN tuh cuma yang SNMPTN aja. Nggak ikut SBMPTN waktu itu. Nah, akhirnya dari semua kampus itu memang saya lebih memilih ke Jakarta gitu. Kenapa, Bang? Karena ada beasiswa. Oh gitu. Saya nggak mau sekolah kalau nggak ada beasiswa. Karena ya bagi saya kan pendidikan itu jalan untuk menuju prestasi, dan
prestasi itu ya harus diapresiasi dengan beasiswa. Iya, betul. Menurut saya gitu. Makanya waktu itu saya pengennya kuliah harus dengan beasiswa. Dan kebetulan beasiswa paling besar dari sekian kampus yang ada itu cuma di Paramadina. Waktu itu namanya Paramadina Fellowship yang digagas oleh Pak Anies. Anies Baswedan. Waktu itu beliau masih jadi rektor. Gitu. Berarti tahun 2000-an ya, Bang ya? 2013 lah. Lebih iya, masih muda lah ya. Saya udah di Jakarta soalnya. Dan itu baru lulus dari pesantren. Kan sebenarnya di pesantren saya itu wajib ngabdi 1 tahun ya. Tapi waktu itu saya ngotot karena udah dapat beasiswanya, momentum kan, peluangnya ada. Kalau misalnya nggak diambil sayang gitu. Iya, karena memang kan beasiswa kan bukti bahwa kalau Bang Alim ini siswa yang terbaik lah, gitu lah, sehingga juga dapetin beasiswa kan nggak banyak Bang. Orang tuh mau beasiswa begitu. Nah terus berarti di tahun 2013 itu Bang Alim sudah menetap di Jakarta gitu. Ada keluarga kah di sini atau gimana? Nggak ada. Terus tinggalnya di mana? Tinggalnya waktu itu dari Paramadina menyediakan asrama. Asrama khusus untuk orang-orang yang nerima beasiswa. Waktu itu se-Indonesia yang nerima beasiswa itu cuma berdelapan aja. Karena memang beasiswanya besar. Tiket pesawat ditanggung. Rumah tinggal ditanggung. Per bulan dikasih 1,2. Dikasih uang jajan. Kalau waktu itu kan bidik misi cuma 600.000 ya. Itu pun dirapel per 3 bulan. Iya. Kalau ini tiap bulan. Jadi nggak susah lagi tuh mikir gitu. Jadi udah benar-benar ini peluang bagus ya peluang kan. Bagus. Tinggal modal kita rajin modal nekat aja. Modal berani gitu. Nah, sama uang buku. Tiap semester dikasih uang buku tuh. Jadi benar-benar pure 0% dong berarti ya? 0%. Dari real DP 0% itu. Iya, bukan cuma DP rumah gitu kan, tapi mau sekolah juga ini yang 0% gitu loh kan. Bener. Nah, motivasinya apa Bang ngambil di situ Bang? Jujur li, waktu itu saya memang ngefans sama Pak Anies salah satunya. Tuh biasa saya ngefans sama Pak Anies, khususnya di bidang pendidikan. Karena semua orang yang dulu ngebantu saya berprestasi, kayak misalnya mahasiswa-mahasiswa UGM yang ngabdi di pesantren saya, yang bantu saya untuk ikut lomba nasional dan lain sebagainya, itu mereka rata-rata ikut yang namanya Indonesia Mengajar. Dikirim ke pelosok-pelosok, mereka ngajar di situ, ya kan. Jadi bagi saya ini peluang juga untuk belajar dari orang yang punya gagasan. Punya gagasan untuk pendidikan. Karena dulu di pesantren saya itu 90% golongan miskin ekstrim. Hampir semua rumah teman-teman saya itu saya udah datangin. Yang di teman pesantren saya. Oh, di pesantren. Kan pesantren saya itu ya nggak sampai ribuan lah ya. Gitu. Jadi hampir semuanya udah pernah saya datangin. Saya nginap di rumahnya. Mayoritas tuh miskin. Makanya di pesantren saya itu untuk dapat beasiswa itu harus gabung namanya Panti Asuhan Du'afaul Muslimin. Gitu. Jadi disitulah tempat-tempat anak-anak yang memang duafa dia berprestasi gitu. Dan waktu itu masalahnya adalah banyak orang di pesantren saya ini berprestasi tapi nggak berani lanjut pendidikan. Karena biaya. 1 karena biaya, 2 karena orang tuanya takut. Kendala ekonomi, kendala orang tua. Takut apa nih Bang? Takut kalau anaknya jauh. Takut pergaulan, takut bebas dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu kan anomali aja. Iya, sebetulnya kan tergantung dari kita sendiri, pergaulan gitu. kita. Bahkan dulu aja Paramadina itu dianggap sebagai kampus liberal. Kurang liberal apa sih anggapan orang di kampung ya? Di kampung kita gini. Apalagi Lombok itu kan kental banget sama agama. Iya, betul. Begitu dengar saya mau masuk Paramadina, wah liberal ini. Iya. Ya kan waktu zaman itu juga kan memang kekhawatirannya itu luar biasa tentang Islam liberal itu. Gitu. Betul, pada saat itu ya. Makanya saya bilang, sebenarnya nggak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum kita jalani gitu. Berarti Bang Alim bisa meyakinkan keluarga dong sehingga bisa tembus ke Paramadina dan akhirnya ambil kuliah di situ. Pada saat itu cuma 1 yang nggak bisa. Apa tuh? Abang saya. Kenapa? Karena beliau punya bisnis dan bisnis beliau itu percetakan. Jadi beliau kan waktu itu anggota dewan ya. Jadi beliau pengen adiknya, salah satunya lah, penerus. itu yang meneruskan di bisnis. Karena kan anggota dewan itu kan nggak boleh
berbisnis kan, nggak boleh usaha gitu. Pengennya dan dia melihat saya yang paling berpotensi. Dan kebetulan waktu itu ada kampus baru tuh di Sumbawa. Di Sumbawa juga. Namanya Universitas Teknologi Sumbawa. Saya lulus di situ, jadi salah satu yang terbaik juga. Tapi bukan mengecilkan UTS pada saat itu ya. Tapi memang saya melihat butuh lompatan nih yang lebih tinggi gitu. Tanpa mengecilkan siapapun tentunya gitu ya. Karena saya ngelihat saya perlu, kalau sebelumnya saya akhirnya berani ke Lombok walaupun ya anak pesantren bohong kalau nggak nangis 2-3 bulan tuh. Pasti nangis tuh di pondok kan. Tapi setelah ini masa balik lagi. Apalagi kena penyakit ya. Apalagi kalau kena penyakit. Saya juga dulu di pondok bang. Iya, korengan. Pertama itu korengan. Ya, kan di sini ya, sampai orang tua nangis suruh balik. Bener, ya, bener. Tapi kalau saya alhamdulillah nggak pernah kena. Karena cukup menghindari gitu, menghindari handuk bareng, sabun bareng tuh hindarin. Gitu. Tapi memang dulu yang saya malah kena cacar. Oh gitu. Cacar. Itu sampai diasingkan tuh dari pesantren. Kalau saya dulu bahasa di kampung tuh budugan lah, santri itu ya kan. Iya, cocor air tuh. 1 bulan pertama lah saya tuh gatel gitaran. Jadi kalau kita bahasa tuh gitaran terus gitu kan, karena memang gatel itu bener-bener gatel banget gitu loh. Tapi itu memang satu fenomena memang yang ada di dunia pesantren ya. Tapi sebetulnya kalau dibilang masalah anduk bareng, makan juga kotor sebagainya, setelah itu juga masih sama tapi fine-fine aja gitu loh. Nah lanjut di Paramedannya sendiri bang, abang ngambil jurusan apa waktu itu? Teknik informatika. Teknik informatika. Betul. Jadi matching lah sekarang memang dunia bisnis juga kan, digital gitu loh. Betul. Jadi dulu kan sebenarnya di semua kampus itu pilihannya teknik informatika atau ilmu komunikasi. Iya. Gitu. Karena mikirnya saya suka dunia IT itu dari SMP. Dari SMP suka dengan dunia IT, suka dengan pelajaran IT. Bahkan dulu waktu SMP itu saya punya guru namanya Pak Lukman. Sekarang jadi kepala desa di Lombok. Beliau itu kalau setiap pelajaran TIK itu pasti merasa kalau beliau nggak masuk atau beliau lagi ngajar, udah berasa kayak saya dijadiin asisten dosen gitu, asisten guru. Asisten guru. Karena apa yang sebenarnya mau dipelajari di situ itu udah di luar kepala lah gitu. Makanya dulu sama beliau tuh, beliau bahkan kadang kasih uang jajan tuh. Kadang ngebantuin beliau ngajar, kadang mendefinisikan apa yang sulit dipahami sama anak-anak lain itu ya saya bisa definisikan dengan mudah dengan bahasa mereka lah gitu. Ya. Makanya itu yang bikin dulu akhirnya ambil TKJ. Dulu kalau pesantren saya kan SMK ya, kebanyakan kan MA kan. Yeah. Kalau di saya SMK. Nah SMK dulu tuh nggak ada TKJ di pesantren saya. Saya bilang sama pimpinan dulu, sama mudir, sama kiai saya. Saya bilang saya mohon izin kalau boleh. Kalau dulu kan saya dapat beasiswa ke luar negeri juga tuh. Sebenarnya SMA. Tapi karena perang Libanon sama Israel pada saat itu 2010, jadi nggak jadi tuh. Saya lanjutin tuh beasiswa, akhirnya lanjut ke pondok. Tapi saya minta izin ke pondok. Saya mau lanjut ke pondok asalkan ada jurusan TKJ. Jadi pionir dong ya? Iya. Bang Alim yang karena waktu itu memang dari kelas 2 SMP itu saya kan terinspirasinya dari Fahri Hamzah ya. Yang ngomong belak-belakan. Yeah. Waktu itu kebetulan dia donatur di pesantren. Jadi sering ke pesantren. Kalau lihat dia ngomong tuh kayak Sumbawa banget gitu. Jadi saya melihat dia itu sebagai inspirasi untuk berani ngomong. Makanya waktu itu kalau ke pesantren tuh ya udah ngomong apa adanya aja. Dan pesantren syukurnya adalah karena isinya semuanya rata-rata aktivis, itu mereka support gitu dengan ide, masukan, gagasan yang kita punya. Bahkan dulu juga waktu zaman saya itu kita bikin musabaqah rutin tanpa dana pesantren. Mandiri. Kelola sendiri. Gitu. Kita nyari duit. Waktu itu kalau di Lombok itu ada namanya Grand Hero, bukan bermaksud promosi ya. Ada toko retail gede lah di Lombok itu namanya Grand Hero. Grand Hero itu yang dulu sering support kita tuh. Acara musabaqah ini, MTQ ini. Musabaqah Quran, di situ ada lomba pidato, kaligrafi, gitu ya? Cerdas cermat, gitu-gitu lah. Mereka yang sering support. Termasuk juga
Pak Bupati waktu itu. Pasti kan ditahan juga kan ketika Bang Alim mau ke Jakarta kan, karena mungkin Bang Alim ini kan Harus ngabdi. Iya. Dan yang bukan cuma ngabdi tapi kan Bang Alim juga sebagai santri terbaik lah, ya kan? Mungkin ditahan-tahan lah biasanya. Ditahan. Pasti Udah di sini aja ngabdi. Di sini bantu dulu. Kita, ya. 1 tahun. Ya. Gitu. Bahkan dulu ijazah nggak boleh ambil tuh. Nggak boleh ambil. Saya ini mungkin ajang saya minta maaf juga nih sama kepala sekolah kan. Dulu tuh ada cerita lucu. Jadi waktu mau ngambil ijazah kan syarat kalau mau ngambil ini beasiswa kan ada yang harus diverifikasi kan. Ya. Salah satunya ijazah. Ijazah. Ijazah SMK saya itu nggak boleh diambil kalau nggak ngabdi. Harus ngabdi dulu. Harus ngabdi dulu 1 tahun. Nah, disitulah sebenarnya kan seni berpolitik kita bermain kan. Nah, dari mulai SMK udah mulai Dari SMP. SMP ya. Dari SMP. Sebenarnya kan yang anak-anak namanya kalau di kita itu OPPITA. Kayak OSIS lah gitu Yeah, ya. yeah. Kalau di tingkat pesantren itu OPPITA. Anak OPPITA ini nggak boleh anak di bawah kelas 2 SMK atau kelas 5 lah bahasanya kalau di pesantren lain. Yeah. Nggak boleh. Harus anak kelas 5 ke atas, 5 6 lah gitu. Senior Tapi lah waktu itu ada saya itu 3 serangkai. Ada saya, ada namanya Rudini, ada namanya Ardian. Jadi ya termasuk orang yang memang aktif lah ya di pesantren gitu. Jadi kita bertiga itu selalu berusaha agar gimana caranya kita bisa masuk pengurus OPPITA. Waktu itu masih kelas 1. Waktu itu masih kelas 1. Mau naik kelas 2. Kelas 2. Mau naik kelas 2. Kan sebenarnya nggak boleh. Kelas 2 SMP tuh. Iya. Sebenarnya nggak boleh. Tapi ya di situ kita belajar gimana ya caranya gitu kan. Akhirnya kita cari cara sampai kita waktu kalau di kita itu ada musyawarah OPPITA itu musyawarah besar. Itu kita ngajakin semua santri lain gimana caranya nih ADART-nya OPPITA dirubah. Pokoknya nggak boleh hanya yang kelas 5. Okay. Kalau memang dia berprestasi maka gimana caranya? Kalau memang dia berkompeten, kenapa nggak bisa dimasukin? Harus gitu? jadi pengurus gitu. Iya. Minimal anggota lah. Iya, iya. Waktu itu akhirnya karena itu kita rubah banyak yang dukung anggota musyawarah akbar itu dukung musyawarah akbar itu dukung akhirnya jadi itu berubah. Makanya akhirnya ya saya nggak tahu ya mungkin orang akan berpikir itu sebagai cara ngibulin ustadz atau apa gitu ya. Tapi waktu mau ngambil ijazah itu saya bilang sama ustadz, sekarang saya punya peluang. Masa iya saya lepas gitu. Gini aja deh. Saya pinjam dulu ijazahnya, saya pergi scan. Karena nggak ada scanner nih kebetulan. Jadi gue mikirin kan gimana caranya ya biar saya dapat ijazah. Abis itu nanti saya balikin lah gitu. Niat awal memang mau balikin. Cuma perlunya buat scanning doang. Buat di scan doang. Bisa. Karena harus verifikasi kan untuk ini beasiswa. Iya. Oh ya udah deh. Waktu itu pergilah ke kampung sebelah untuk scan karena di situ ada fotokopi gede lah. Pergi ke situ. Hujan. Masih diam tuh di situ. Akhirnya gue mikir, masa iya sih gue balikin gitu kan. Udah di tangan lagi kan? Udah di tangan lagi. Nggak mungkin lah diminta gitu. Akhirnya udahlah. Bilang sama si ketua OPPITA waktu itu, adik kelas saya. Saya bilang sama dia, Jal, kalau dicari sama Ustadz, bilang aja udah pulang. Soalnya lusa mau berangkat ke Jakarta, gitu. Akhirnya udah tuh bawa pulang bablas. Tapi dicariin juga? Dicari, sampai ditelepon-teleponin sama kepala sekolah. Mana ijazahnya? Ya Ustadz lupa, tadi hujan gitu. Akhirnya udah. Tapi waktu itu saya janji lah lewat telepon kan. Namanya kita nggak mau sampai nggak dapat ini dari guru ya, ridho dari guru ya. Biasa kan anak pesantren gitu ya. Paling takut tuh kalau sampai gurunya nggak ridho kan. Akhirnya bilang, Ustadz gini aja, nggak perlu khawatirin saya. Saya insya Allah selalu balik ke pesantren. Karena pesantren itu adalah rumah saya. Gimana pun saya dibesarkan di sini, 6 tahun saya di sini, saya pasti balik. Walaupun ijazah ini nggak balik ke tangan antum. Gitu. Akhirnya beliau ridho, beliau ikhlaskan saya berangkat lah waktu itu. Jadi pindah nih ke ibu kota nih. Pindah ke ibu kota. Mindsetnya juga berubah kan di ibu kota kan? Waktu itu belum. Oh belum? Belum, masih ke bawah pesantren banget. Anak pesantren Pak, masuk ke Paramadina. Kan Paramadina ini kan juga terkenal orang-orang yang lumayan punya duit Pak. Betul. Waktu itu Pak. Siapa yang nggak punya duit di Paramadina? Betul. Hedon iya. Nggak lifestyle hidupnya, wah beda banget. Di pesantren saya itu ya,
ngomong aku kamu aja itu kayak udah asing gitu. banget. Asing Ini banget. sesuatu Pokoknya banget anak nih orang antum. nih begitu kan. Anak antum. Tiba-tiba sampai ke Jakarta baru seminggu gue bilang aku kamu. Kan kalau orang Jakarta aku kamu kayak ini ya kayak romantis gitu loh, romansa lah iya. gitu kan. Tapi di pesantren nggak bisa begitu. Gue bilang aku kamu lah di Jakarta. Kayak butuh waktu 3 bulan tuh untuk bilang lo Adaptasi. gue. Lo gue doang. Karena masih berkomunikasi dengan teman-teman pesantren ya kan. Terus di Jakarta juga perlu menyesuaikan aku kamu. Tapi di sini aku kamu nggak bisa diterima. Nggak bisa. Di sini aku kamu udah halus. Bahkan romansa gitu. Iya. Aduh. Lo gua. Lo kan guanya basicnya itu kan lama gitu. banget tuh untuk menyesuaikan lo gue itu akhirnya. Udahlah, belajar gitu. Dan waktu itu baru di Jakarta itu baru sampai tadi pagi, malamnya langsung nonton tuh Para Madinah tampil di salah satu mall. Itu kan jelang Agustusan kan. Sampai Jakarta itu jelang Agustusan nonton. Dan itu pertama kalinya naik TJ Transjakarta. Dan agak shock sih. Dari kampung pindah ke ibu kota ya. Pindah ke ibu kota, naik TJ, berdiri pula. Gue kan kalau di kampung naik bis duduk, santai tidur gitu. Di Jakarta kagak ada. Rebutan. Iya. Iya kan? Crowded banget lagi. Crowded Apalagi banget. jam-jam sibuk ya. Apalagi jam-jam sibuk. Itu kebetulan itu jam-jam sibuk tuh. Berangkatnya sore kan. Mau ke apa tuh mall yang depan Trisakti tuh. Ciputra. Mall itu pertama kali, itu mall pertama tuh yang gue datangin tuh di Jakarta. Ternyata sampai situ kaget juga, gila ya, sejauh ini gue cuma berdiri bayar lagi. Padahal kalau di Sumbawa kalau gue bayar gue duduk gitu. Ya karena memang kan lebih besar lah di Jakarta ini. Betul, bedanya di situ. Terus apa namanya? Ya mungkin yang gue juga agak shock itu ternyata kalau di sini kan kalau kita naik bis TJ itu harus di halte. Ya kan? Khusus lah. Khusus. Nggak bisa kita sembarangan. Kalau di mana aja bisa. Iya tinggal kiri bang. Turun gitu kan. Kalau dulu ada masih ada namanya Kopaja masih ada tuh Kopaja sama Metro Mini masih ada tuh waktu itu. Nah terus yang lucu lagi adalah besoknya. Jadi banyak hal yang bikin gua agak geleng-geleng sebenarnya. Besoknya itu pas di Jakarta tiba-tiba ada depan kampus. Apa tuh? 3-in-1. Oh iya, joki-joki gitu. Joki-joki. Gue pikir orang ngapain ya? Kan kalau di kita ya kalau di kampung begini tuh kan berarti ya udah kita pengen numpang gitu. Ya kan? Jadi gue mikir ini baik banget ya orang Jakarta Banyak gitu ya. banget orang yang mau ditumpangin gitu ya. Iya. Aduh ternyata Itu sebagai ladang orang nyari duit ternyata. betul. Terus dikasih tahu sama teman. Itu mereka lagi nyari duit. Loh, kok gitu? Kan mereka numpang. Ya kan? Enggak, karena kalau di sini kalau kita mau belok kanan ke apa tuh? Rasuna Said. Itu masuk ke Itu kan masuk 3-in-1, 3-in-1. ya kan? Oh gitu, berapa tuh biasanya? Ya udah kadang 100.000, 50.000 katanya. Wah oke juga tuh. Iseng gue sama teman gue dari Brebes nih, udah almarhum beliau. Sal, kita nyobain itu yuk kita. Cobain. Hari Senin, tuh ingat banget hari Senin pertama kita sampai hari Jumat. Hari Senin pertama nyobain. Ayo kita coba. Coba ada tuh yang mau berdua kan? Dia sendiri naiklah berdua. Dikasih 100.000 masing-masing. Tinggal kita ngongkos lagi balik lagi ya. Benar. Lagi ya. Tinggal naik TJ kan waktu itu. Gue bilang, aduh enak banget ya nyari duit di Jakarta. Nah, bisanya abang usaha juga, bisnis juga di waktu saat kuliah gimana ceritanya? Kan abang kan sebetulnya kan dapat beasiswa. Secara ekonomi mungkin abang nggak perlu khawatir lah karena ditanggung oleh kampus. Betul. Gimana tuh bang? Kalau waktu itu sebenarnya nggak perlu mengkhawatirkan apapun ya. Cuma waktu itu tuh terbiasanya mulai dari 2014 sebenarnya. Jadi sebenarnya sebelum saya menganggap 2015 itu karena alam kreatif kita bikin di situ. Tapi sebelumnya sudah ada kayak bisnis kecil gitu udah ada. Dulu tuh berangkat dari ada permintaan dari pemerintah
Kabupaten Sumbawa. Kalau dulu kan beli laptop, beli komputer, beli apapun alat elektronik, kalau di Sumbawa mahal. Ya kan? Adalah teman-temannya abang, cariin dong komputer Di Jakarta. Jakarta 30 biji, speknya ini gitu kan. Nah udah, waktu itu saya cari, dapatlah di Mangga 2 komputer rakitan. Harganya banyak. Satu unit pokoknya bisa dapat 1-2 juta tuh selisihnya. Dan selisih itulah buat saya kan. Gitu. Jadi lumayan gede tuh yang saya dapatin. Akhirnya setelah itu daftar jadi ASDOS, asisten dosen. Dulu kan nggak punya kendaraan, nggak punya apapun. Dari situlah karena banyak pesanan, lumayan nih ada selisih. Kalau boleh ya udah, saya mau deh bisnis gitu. Makanya dari situ bisa beli motor di Jakarta, bisa beli laptop gaming ya kan. Kalau dulu anak kuliah kalau udah nggak ada kegiatan kampus, nggak ada kegiatan organisasi, ya udah main game. Kebetulan sukanya kan FIFA kan. Iya. Udahlah dengan komputer yang laptop gaming lebih enak gitu. Oke Bang, menarik ya obrolan kita hari ini Bang ya. Benar-benar bisa menginspirasi nih dari latar belakang, dari kampung mungkin yang pindah ke ibu kota, bahkan dapat beasiswa di kampus yang isinya mungkin orang-orang tajir lah saya bilang dulu. Karena saya 2013 itu udah kerja Bang. Udah nyari duit dan kantor saya kebetulan di belakang kampus Paramadina waktu itu. Oh iya. Di Tegal Parang situ. Wis, anak Jadi Tegal saya Parang. paham banget tuh. Di situ ada anak-anak Trans 7 segala macam yang suka makan siang di situ lah ya kan. Jadi Benar. saya ngeliat bahwa kampus ini luar biasa begitu loh. Saya juga mikirnya ini kayaknya Islam liberal nih ya kan. Apalagi waktu itu memang Pak Anies sebagai rektor kan, Anies Baswedan. Namanya aja saya pikir ini kayak Arab-Araban gimana gitu kan. Saya mikirnya begitu loh. Tapi menarik nih Bang, kita bahas tentang histori Abang yang memang dari anak kampung bisa dapat beasiswa di Jakarta, kemudian Abang juga punya darah pengusaha gitu loh, ya kan. Nah, yang sampai sekarang nih Abang aktif di media sosial. Kita bicara tentang influencer, content creator yang mungkin konten-konten Abang ini juga banyak yang nggak disukai sama netizen gitu loh, yang anggap bahwa ini nih kayaknya buzzer nih gitu karena historikalnya medsos Bang Alim kan terlihat banget gitu loh. Kalau dulu mendukung salah satu pasangan calon di presiden gitu loh, aktif banget gitu loh. Dan Bang Alim juga punya satu kebiasaan memang iya karena otaknya Bang Alim nih saya lihat memang encer nih. Ya. Dan yang kedua mungkin Abang ini nggak takut di belakang siapa gitu loh. Gimana Bang memulai untuk jadi content creator di media sosial Bang? Enggak, sebenarnya dulu itu kan sebenarnya nggak ada niatan pengen jadi content creator ya. Ya kita kan memang orang lapangan. Orang lapangan itu kan orangnya ya udah frontal ngomong apa adanya. Ngalir aja gitu ya. Ngalir aja. Tapi memang waktu itu kan cuma pengen nanggapin isu aja. Sebenarnya content creator ini kan banyak yang nggak jujur sama dirinya sendiri. Bohong sama dirinya sendiri. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena mereka nggak benar-benar memberikan informasi yang jelas, tapi mereka memberikan informasi sesuai kepentingannya. Ya, dengan kontennya dia. Dengan konten dia. Supaya bisa didengar orang dan supaya bisa diterima didengar. viral gitu ya. Apalagi kalau algoritma itu lebih banyak bicara emosi, ya kan? Arah algoritma itu kan ke konten-konten yang emosinya lebih dahulu daripada faktanya gitu loh. Jadinya orang udah terperdaya oleh emosi dibanding berusaha untuk memahami fakta. Bahkan mencari fakta kadang orang nggak mau gitu. Nggak mau, malas, ribet gitu. Kalau Ya, ada di sini yang ngomongnya aja gitu ya. Betul, jarinya lebih cepat daripada otak. Iya, gitu. betul. Makanya waktu itu saya mikirnya perlu nih ada orang yang bisa meluruskan informasi gitu. Karena saya mikirnya karena memang waktu itu saya juga punya kepentingan pada salah satu calon, itu nggak bisa kita pungkiri gitu kan. Tapi kan yang penting untuk kita lihat adalah informasi itu jangan sampai dibaca setengah aja atau misalnya dilepaskan dari konteks, ya kan? Misalnya konteks si A bicara soal Palestina, tapi yang dipotong hanya soal Israelnya aja, tapi bagian Palestinanya nggak dianggap gitu. Kan itu salah satu trigger waktu itu. Atau misalnya si salah satu calon punya lahan 500.000 hektar, tapi disandingin dengan kenapa prajurit nggak punya
rumah dinas. Jadi kan kayak nggak nyambung Nggak gitu nyambung loh. sebetulnya. Logiknya itu nggak sampai gitu. Karena kan bukan tanggung jawab dia, mentang-mentang misalnya sekarang Bang Jen punya tanah luas di Depok, terus jadi karyawannya harus punya juga gitu. betul, ya kan nggak nyambung kan? Betul. Itu kan hak pribadi. Sementara kedudukan dia sebagai wali kota, kedudukan Bang Jen sebagai wali kota, misalnya kan itu bukan otomatis mengambil hak pribadinya dia, Betul. gitu loh. Itu yang menurut saya agak salah aja gitu. Banyak informasi DFK yang memang itu orang-orang tuh nggak bertanggung jawab. Lo kan sebagai public figure harusnya ngasih informasi yang benar gitu. Utuh lah. Yang gitu utuh ya. gitu. Jadi jangan dipotong-potong, disambung-sambungin gitu loh. Karena jangan sampai kritik itu destruktif. Harusnya kritik itu konstruktif. Ya kan? Itu yang saya pengennya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya mulai benar-benar konten itu pas isunya itu soal Sumbawa. Gitu. Sumbawa itu kan saya tahu dulu pengen mekar itu dari zaman saya masih kecil. Kelas 4 SD. Jadi kelas 4 SD itu saya udah dicekokin sama buku-bukunya abang saya. Termasuk soal NDP kalau di HMI. Abang saya dulu kan Presma sama ketua HMI cabang Sumbawa kan. Nah, dialah yang mencekoki isi kepala saya, isi pikiran saya dengan pergerakan. Makanya dulu tahu, oh ternyata dari 2001 itu Sumbawa udah pengen mekar. Tapi sampai sekarang nggak pernah tuh ada sejarah Sumbawa jadi provinsi. Sampai hari ini berarti. Sampai hari ini. Makanya kemarin demo di mana-mana di Sumbawa, saya angkatlah itu. Saya angkat itu, yang support saya banyak. Sampai akhirnya, oh ini mungkin peluangnya nih. Gitu. Tapi bukan ada tujuan lain Bang mungkin untuk bisa menghasilkan uang gitu. Oh enggak kepikiran malah. Atau jangan-jangan memang dibayar gitu Bang? Oh enggak ada. Oh enggak ada. Ya? Bisa dibuka rekening saya. Bisa dibuka itu. Ya karena kan begini Bang, ketika kita punya satu gagasan atau pendapat tentang isu-isu publik yang di luar sana, yang mungkin orang melihat yang nggak utuh nih ya kan, dan Abang ini juga sekilas memang selalu membela ya, Kelihatan membela kebijakan pemerintah saat ini gitu kan, itu dianggap ya kebanyakan orang yang memang buzzernya pemerintah gitu. Nggak ada. Apa ada backup juga di belakang? Nggak ada. Yang backup saya cuma 2. Allah sama malaikat. Ya mungkin dibuka tutup ini Abang bisa buka. Ya, kalau di luar mungkin nggak bisa buka. Karena kan kesiapan orang untuk bisa tampil di public figure dan komentar-komentar pedas netizen itu kan belum tentu semua orang bisa. Benar. Saya pernah ke open recruitment untuk jadi narator gitu. Menggantikan saya gitu. Nggak ada yang berani. Mending jadi tim kreatif gitu. Kayak teman-teman ini misalnya gitu. Karena resikonya itu resiko dihujat. Saya waktu itu waktu beda pendapat, kan ini soal beda pendapat doang ya. Beda pendapat dengan salah satu influencer gede lah ya. Itu sampai yang ngelihat story doang nih, yang ngelihat story, bayangin story itu kan private ya buat orang yang nge-follow. Tapi yang ngelihat story gue sampai 5 juta. Itu saya ngikut itu. Konten itu tuh. The first time in my life ya kan. Orang ngelihat story sampai 5 juta, gue sampai geleng-geleng. Ngapain orang datang ke story gue? Tapi itu kan jadi berkah juga Bang, jadi follower jadi nambah. Dan ini konten kreator yang memang punya nama banget ini. Ya kan, dan saya mikir di awal, gila nih temen gue ini ada urusan apa nih sama konten kreator yang gede nih ya kan. Karena memang ini bener-bener viral begitu kontennya begitu. Kalau kata dia kan dia juga diserang. Bahkan saya dapat telepon dari teman saya. Ketika konten Abang ini terkait dengan satu konten kreator yang gede itu, saya ditelepon sama saya. Bro, si Elim ada masalah tuh bro. Katanya, masalah apaan ya kan? Iya, saya coba ngelihat gitu loh. Yaitu sebagai bukti keberanian. Kalau Bang Ali memang berani. Bukan cuma omongan, tapi juga ada bukti, ada data yang memang disajikan kan begitu Bang. Nah tujuannya sebetulnya cuma buat edukasi aja atau gimana? Tujuan awal memang edukasi aja. Dulu waktu itu kan masih bicarain Sumbawa, tapi kebetulan ini kasus gede banget. Yang satu bicara by data, saya juga bicara kan by putusan pengadilan. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya, ya kan? Tapi yang salah itu ketika data itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi konteks hukumnya gitu loh. Kalau orang hukum pasti paham lah. Kalau dia bilang nggak paham, bohong lah gitu. Betul. Ya kan? Tapi pernah nggak sih Bang ada teror begitu?
Apa? Ada teror? Oh, kalau waktu itu ada. Yang neror ada. Yang sampai bilang, awas lu ya, gue tahu rumah lu gitu. Sampai ngasih alamat ada. Kalau saya bilang, ayo datang aja, kita ngopi, saya bilang. Sama kok, dimanapun saya, kalau bagi saya ya, nggak ada musuh atau teman abadi sih. Betul. Semua based on kepentingan aja. Bahkan termasuk pernah kok bermasalah sama temennya abang juga, ya kan. Saya bilang, ya ayo ketemu aja. Betul, lah. itu menarik tuh. Tapi kita nanti bahas ya bang. Siap. Itu nanti di segmen terakhir kita bahas itu bang. Tapi kita bahas dulu tentang beberapa konten abang yang memang jadi bahasanya di netizen itu. Abang ini suka nantang gitu loh. Saya tantang Ustadz, saya tantang ini ya kan. Ini punya kekhawatiran khusus enggak gitu loh. Ya walaupun betul abang punya data gitu loh. Abang, iya kan kita pendapat benar menurut kita kan, sesuai data yang kita punya gitu loh. Tapi kan yang saya lihat nih, yang abang tantang ini bukan orang-orang kecil. Betul. Orang-orang besar dan dia juga punya banyak follower ya kan, dan dia tokoh punya basis massa ya kan. Bahkan tokoh agama nih ya kan, yang abang tantang itu untuk bisa berdebat itu gimana bang? Enggak, sebenarnya kan kalau prinsipnya orang Sumbawa ya, bukan bermaksud membawa kesukuan ya. Saya yakin orang-orang lain juga inilah punya ya. Prinsip ya. Punya prinsip masing-masing. Tapi memang kalau orang Sumbawa itu kalau bicara kebenaran itu nggak usah ragu-ragu gitu. Kita bicara apa adanya. Kadang mungkin kalau orang Sumbawa bakal bilang kita koro. Koro tuh apa? Koro itu kayak marah gitu. Contoh orang misalnya lihat Fahri Hamzah deh. Orang kan pasti kalau lihat Fahri Hamzah di TV pasti akan bilang wah koro nyenan gitu. Wah lagi marah dia itu. Padahal sebenarnya memang nggak marah, cuma nada bicara orang Sumbawa itu bahasanya gitu. memang begitu. Kalau Batak kan agak sedikit keras gitu kan. Tapi kalau Sumbawa, saya juga ngefans sama Bang Fahri karena kritikan-kritikan dia itu, beliau itu konstruktif. Betul. Ngebangun gitu loh. Bukan hanya berbasis jari cepat aja. Iya, terkadang kan orang-orang tuh hanya melihat dari background beliau tuh sebagai apa sih. Jadi orang tuh seolah-olah memusuhi ya kan pendapat dia seperti ini. Padahal kalau kita lihat, mau kita bicara tentang fakta dan baca gitu kan, itu kan bagus sebetulnya membangun gitu. Betul. Terus backingannya siapa nih bang? Backingan tadi 2 doang. Nggak ada lagi? Nggak ada. Yang kalau tadi ditanya takut sama siapa, sebenarnya saya ada satu yang paling saya takutin sih. Siapa lagi? Malaikat maut. Ya kan kalau mau bagaimanapun orang, dia mau berusaha untuk let's say mengancam lah misalnya. Kalau malaikat maut bilang belum saatnya, betul, nggak bakal. Dulu pernah juga diancam sama adalah kelompok tertentu, preman lah, preman paling ditakutin di Jakarta. Saya bilang datang aja lah, ketemu kok sama saya, datang ngopi kita bareng. Ngopi tuh masih ada tuh tempatnya di Depok, di depan Makobrimob tuh. Saya bilang kita ketemu di depan Makobrimob, Kelapa 2. Ngopi kita di situ. Karena bagi saya kan sebenarnya kan orang kalau di sosial media itu kan kita nggak lihat ya, kita nggak tahu dia siapa dan mau gimana pun malas juga nanggepin sebenarnya. Ya karena kan kita cuma ngebaca bang. Iya. Komentar orang. Betul. Yang mungkin suasana kita lagi down ngebaca lagi kalut, jadi kayak ya kan? Emosi kan gitu kan. Tapi gitu. ketika ketemu secara face to face mungkin beda lagi ceritanya. Apalagi kalau memang orang yang udah biasa di lapangan ya. Maksudnya biasa ketemu orang, biasa ngobrol sama orang. Kalau ketemu kan kita bisa ngebaca lawan. Oh si ini begini, oh gini harusnya hadapinnya gitu. Ya karena memang Bang Ali memang pengalaman juga kan di dunia aktivis kan. Persilatan. Pergerakannya luar biasa. Sama, soalnya dulu waktu zaman di BEMNUS pun ancaman itu nggak main-main. Waktu zaman di BEMNUS kan gue jadi koordinator kan. Oh jangan datang ke Riau, jangan datang ke Temu Nasional. Gue gitu. Ya kan, pokoknya nggak boleh kelihatan tuh gue gitu, nggak berani, nggak mau. Sebetulnya orang-orang yang seperti itu mungkin takut aja kali bang sama abang kalau dia itu kalah sama abang. Betul, gitu. Sebenarnya kan hanya ancaman-ancaman biasa aja, nggak yang sampai apa ya istilahnya serius sih enggak, gitu, nggak sampai serius dia bakal menganggap berani ngebunuh orang, masa sekelas Presma berani membunuh orang gitu kan. Tapi waktu itu saya bilang, iya saya datang. Begitu ketemu, gimana jadi bunuh nggak gitu?
Ternyatanya nggak jadi. Ya karena kita negara hukum juga lah, mereka takut juga lah, ngapain ngebunuh orang dapat apa juga gitu kan. Sama dulu juga, waktu itu juga sempat rame tuh ada yang pengen nantang boxing. Begitu saya tantang juga nggak beneran berani juga. Oh iya, itu cuma ngomong doang. Omong kosong doang. Nah itu siapa dulu yang nantangnya? Saya ingat juga tuh. Ada lah bocil. Bocil lah, ketemu juga di Citos sama gue, gimana jadi boxing kan kita. Nah menarik nih, abang ini pernah nggak ketemu face to face sama orang yang di konten abang yang selama ini? Terakhir ini kan abang memang aktif banget edukasi tentang kebijakan pemerintah ya kan. Pernah nggak sih abang ketemu sampai bener-bener tanding atau debat di publik? Kalau di publik secara langsung, bahkan yang nantang gue tantang balik nggak berani. Nggak berani. Saya lihat juga kontennya nggak. Yang waktu itu kan ada tuh yang ngebalas konten gue, dia bilang nantang gue. Adalah hari Rabu jam 17 ya. Iya gue bilang. Gue tunggu ya. Sampai hari ini berubah tanggal nggak jadi-jadi. Udah Rabu keberapa kali ya? Udah Rabu keberapa nggak jelas. Udah lebih dari 8 bulan lah. 8 bulan kalau hitung dari Juli gitu kan. Nggak jadi-jadi itu. Nah ketika abang di content creator terus bisnisnya gimana tuh bang? Tetap jalan, kan ada yang jalanin. Udah gitu. autopilot lah ya? Ya alhamdulillah lah. Ini kita tapi walaupun autopilot nggak berani kita lepas juga. Ya, bahaya juga. Lah ya. Betul. Nah menarik, abang ini karena memang punya basic itu ya, aktivis pergerakan, sehingga orang tuh takut ketika Bang Alim ada dalam satu organisasi, mungkin takut ya. Sebenarnya bukan lebih ketakut sih, mungkin gue juga nggak tahu ya. Kalau gue kan mikirnya ya kalau prinsipnya anak pesantren itu kan Bang Jan juga pesantren ya. Kulil haqqo walau kana murron kan. Yes. Katakanlah yang benar itu walaupun agak pahit gitu. Dan saya kan ya sebisa mungkin kalau misalnya ada masalah ya selesaiin aja gitu, nggak usah lari gitu. Tapi kan kalau kebanyakan orang kan kalau ya udahlah daripada banyak ribet udah ngalah aja lah begitu. Tapi Bang Alim nggak begitu ya? Nggak mau lah. Kalau saya mending beresin. Detik itu juga selesai. Kita adu argumen, berantem, saling ribut, tapi habis itu pelukan gitu. Kan enak. Itu gentleman bang sih sebetulnya. Iya, karena masalah itu kalau dipendam tuh kayak apa sih nggak selesai gitu. Termasuk saya sama Bang Alim dulu. Oh iya. Zaman 2023 itu saya sempet kesel sama gua. Bukan. Oh gitu. Pengen diajak ketemu sama Bang Alim. Karena kan gitu. Narasi di luar dulu, saya ingat nih. 2023 itu di HIPMI ya waktu itu ya. HIPMI Depok. HIPMI Depok ya kan. Oh iya. Abang juga kan salah satu kader di HIPMI Depok sebelumnya. Iya, zamannya Bang Imad. Bang Imad. Jadi kita bicara tentang organisasi ini karena saya juga waktu itu masuk HIPMI, ya saya nggak tahu pengurus-pengurus lama itu siapa begitu loh. Sehingga nongol lah nama Bang Alim, nama Bang Angga, ya kan. Saya dulu taunya Angga lah karena memang waktu itu Mega Angga. Dan saya sempet agak sedikit ini sih gemeter lah ketika dengar perihal Bang Alim ini di media sosial mencuat lah. Ini siapa sih gitu loh. Bahkan sampai beberapa teman-teman itu menghalangi saya untuk ketemu sama Bang Alim. Wih, bisa gitu ya? Iya. Padahal saya tuh nggak tahu nih orang apa gitu loh. Ketika orang melakukan ini pasti kan ada sebabnya kan. Sebabnya seperti apa? Sama mungkin Bang Angga dulu juga sampai datangin saya, ya kan? Ya saya temuin gitu karena saya udah kenal, udah ketemu gitu kan. Saya temuin gitu. Ternyata ya memang wajar-wajar aja sebetulnya ketemu itu gitu loh. Sebetulnya boleh nggak sih Bang cerita ke podcast kita nih mungkin? Gimana sih ceritanya dulu sampai viral gitu loh ya kan, berantem ngajak di media sosial itu gimana ceritanya? Aduh berat banget nih. Yang fase pertama, fase kedua dulu? Yang fase pertama lah. Karena baru ya waktu itu ya, baru belum dilantik ya. Bahkan waktu saya mau dilantik itu rame sampai saya kebetulan waktu itu ketua OC. Saya sebagai ketua pelaksana pelantikan gitu loh. Bahkan ada ancaman lah ya kan, akan digeruduk lah, akan dibuat inilah, sehingga kita pun prepare waktu itu. Ya kan. Ya polisi sampai banyak. Gue lihat banget tuh, polisi banyak banget tuh. Enggak, sebenarnya kan ya itu dinamika organisasi aja sih. Dinamika organisasi. Yang satu mungkin pihak saya merasa bahwa saya nggak mendapatkan ruang di organisasi yang saya bangun, ya kan. Terus yang satu mungkin menghindari masalah,
Yang satu punya masalah tapi mau bertanggung jawab gitu. Saya nggak perlu sebut nama lah ya. Nah saya itu kan sebenarnya dari zaman di pesantren, zaman kelas 1 itu kayak pengennya tuh kalau ada hal tuh ya udah beresin. Kalau ada masalah saya selalu berusaha pengen jadi penengah. Diskusi lah. Iya, makanya waktu itu kan saya bawa nih poros ini. 2 poros ini saya bawa. Ajakin lah ketemu bareng salah satu mantum lah. Ya kan? Masalahnya si B apa nih? Ya kan? Masalah si A apa nih gitu. Ayo kita ketemu. Tabayun lah Gitu. Oh, ternyata masalahnya adalah masalah anak-anak baru. Ya udah, saya waktu itu sama si B, ya udah kita gimana nih penyelesaian kalian berdua gitu kan. Ya udah si A ini merasa oke, nanti gue beresin. Gue akuin ada di gue beresin. Nah, gue sebagai anak baru juga sebenarnya ya di zaman IMAT itu kan gue anak baru. Baru join sama si B ini, mintalah ke salah satu pengurus lah KSB. Jadi kita ini gimana nih posisinya? Minta haknya lah. Minta hak, kan KTA kita juga belum terbit. Keluar, ya. Sampai ada yang teman kita yang udah almarhum nggak terbit juga. Padahal udah ini. Nah itu kan masalah KTA doang sebenarnya. Yang itu jadi momok lah dari dulu. Makanya saya sih mintanya sebisa mungkin udah kita beresin. Tapi ternyata si ini udah komit, si ininya nggak mau komit soal kita gitu loh. Ya kan, bahkan waktu itu kan kalau gua kan lebih kepada kenapa nih kok tiba-tiba Muscap udah dikondisikan? Kan gue juga pengen nyalon. Dan Doi tahu gue pengen nyalon. Karena orang pertama yang didatangin waktu itu gue. Iya, saya sempat denger sih. Gue yang pertama didatangin, datang ke rumah sama salah satu timnya. Datang ke kantor waktu itu. Saya pengen nyalon nih, kata beliau. Gue waktu itu bilang, tapi Alim gimana? Kira-kira mau maju atau enggak? Saya bilang kalau nggak ada calon lain selain abang, ya udah saya maju. Saya bilang kayak gitu karena saya pengen kontestasi itu lebih berwarna lah. Iya. Ya kan, jangan pakai. Saya paling nggak suka sistem aklamasi sebetulnya. Ya itu kan mempermainkan sistem juga lah sebetulnya. Betul. Karena waktu itu cepat banget prosesnya, 1 minggu. Betul. Bayangin, 1 minggu tiba-tiba udah Muscap. Dan itu saya ada di kepanitiaan waktu itu Bang. Kan saya kan nggak tahu, nggak kenal sama siapa-siapa ya kan. Saya jadi kasih humas lah kalau nggak salah dulu. Betul. Jadi saya mengikuti itu dulu ya kan. Tiba-tiba meeting ya kan minggu depan Muscap gitu loh. Iya. Ya saya juga nggak tahu PO-nya seperti apa. Ya saya ngikutin aja, ngebantu begitu. Makanya waktu itu saya sampai, aduh kok bisa begini gitu. Nah akhirnya udahlah, oke lah. Udah menerima, beliau ini kan akhirnya buka komunikasi. Kayaknya sulit banget gitu. Kita kan pengen dialog aja. Saya itu sampai datang waktu itu kumpul di salah satu kafe lah di Margonda. Saya sampai datengin. Saya ajak ngobrol. Bang gimana? Gua masih pengen bareng-bareng nih di sini. Apa yang bisa gue kontribusikan tinggal bilang aja. Santai aja, gue bakal siapin gue gitu ya. Ya kan? Tapi kan waktu itu nembak nggak ada komunikasi, bahkan nggak ada tuh oke lo sekian ya nanti lo tanggung jawab ini, nggak ada. Secara nominal nggak ada, materi nggak ada. Nominal materi dialog lah yang paling gratis gitu kan. Nggak ada gitu, jadi kayak dibatasin ditutup gitu ya, tertutup gitu karena mungkin kesannya pada saat sebelumnya itu terkesan mungkin gua terlalu berpihak ke sebelah. Gitu. Padahal kan gue lebih kepada si ini mau bertanggung jawab nih. Terus kalau yang ini gimana nih terkait KTA kita yang nih lama, gitu. Yang lama gitu. Masa yang baru doang yang dipermasalahin? Masa si A doang yang dituntut untuk bertanggung jawab, tapi dia sendiri sebagai pengurus lama kenapa nggak juga mengurusin kita? Karena waktu itu gue nggak bisa nyalon, si B itu nggak bisa nyalon juga karena kalau gua dianggapnya nggak punya KTA. Padahal waktu itu gua udah punya KTA Hipminet. Sampai gua bersurat tuh. Boy Sangaji gua suratin. Udah bayar juga ya kan? Udah bayar juga. Anggawira gua suratin. OKK gua suratin. Semuanya gua suratin. Sampai ke Bang Akbar gua suratin. Dan orang-orang yang gua suratin itu sampai nelpon ke Depok. Nelpon waktu itu mereka kan nanyain aman gak gini-gini. Ya kan gua berharapnya
ya didengar lah gitu. Ya. Kan itu kan suara-suara yang harusnya nggak perlu dibungkam lah. Ya saya juga nggak tahu persis sih permasalahan dulu ya kan, karena memang saya masuk juga di fase memang sudah Acak-adul. acak-adul iya. Cuma kan saya melihat bahwa waktu itu memang sudah ada muscap, sudah ada pemimpin yang sah lah secara ADRT. Tapi saya nggak tahu juga jalannya seperti apa gitu loh. Ternyata di belakang banyak banget dinamika begitu loh. Tapi sebetulnya kan teman-teman pengusaha Depok Tuguyu kita bisa berkolaborasi. Kalau memang di internal anggota HIPMI Depok itu punya bisnis yang beragam, ya paling nggak jangan keluar lah kalau ada proyek. Iya kita pakai manfaatnya dulu teman-teman Depok gitu loh. Tapi bahkan memang saat itu sempat jadi buah bibir bang, teman-teman anggota itu HIPMI zaman kepengurusan saya cuma 2 nama yang memang nggak boleh ditemuin. 3 nama. Siapa tuh? Bang Alim salah satunya. Dan 2 lagi adalah teman-temannya Bang Alim lah. Jadi Kalau waktu itu kalau kata ketum, kalau kata senior ya, memang nggak berani gue ada di dalam, gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Apakah orang yang ngomong belak-belakan itu bisa menghancurkan ini reputasi atau apa, kan kita nggak tahu. Kalau kita kan selama dia sudah jadi pemimpin kita mah sami'na wa ata'na aja. betul Gitu. lah. Ya, Cuma kalau dinamika misalnya beda pendapat ya itu kan dinamika aja itu. ya sebetulnya kan bagaimana cara menyelesaikan kan. Betul. Ketika ada masalah pasti kan kita harus selesaikan secara adat lah. Betul. Tabayun yuk kita ngobrol dan sebagainya. Ya itu seni resolusi konflik lah. Betul. Ya kan? Kan semua ada diplomasinya. Semua ada seninya berkomunikasinya. Tapi dengan itu memang Bang Alim jadi satu nama yang besar di HIPMI. Dikhawatirkan ya. Ya. Ya karena memang nama Bang Alim jadi terkenal waktu itu. Siapa sih Bang Alim? Siapa sih Alim? Sampai Siapa sih Alim? sampai mau masuk ke ruangan pelantikan pun dikhawatirkan. Ya saya ketemu Bang Alim pertama kali di situ. Di pintu. Di pintu nggak pelantikan, boleh masuk. Ya kan? Saya Nggak boleh temuin masuk. Kan, udahlah Bang, biarin dulu ini acara jalan. Iya, ingat banget, ingat kan? banget. Saya berusaha untuk ya sudah habis ini kita ngobrol dah begitu loh bahasanya gitu. Tapi kan saya juga selalu dibatasi gitu loh. Bahkan ketika saya ketemu sama senior pun selalu dianggap bahwa saya orangnya senior, padahal saya nggak pernah ketemu. Saya mau swim itu nggak ada dari siapapun, saya sendiri gitu loh. Nggak bawa dari siapa, nggak minta disuruh siapa juga nggak ada gitu loh. Dan itu memang terjadi juga di kepengurusan saya gitu. Sehingga saya juga di PAW kan. Aduh, ngeri emang ya. Aduh. Nah, rencana Bang Alim ini gimana nih? Tetap mau berorganisasi kembali di HIPMI atau gimana? Ya kalau saya kan sebenarnya kita berteman aja ya. Soal perbedaan pendapat itu kan dinamika aja lah sebenarnya. Jadi kalau misalnya diizinkan sama mantum, sama ketum yang terpilih atau siapapun diajak untuk kolaborasi lagi, ya kita ngikut aja lah gitu. Selama kita misalnya bisa berkolaborasi dengan baik, saya punya jejaring, teman-teman punya jejaring, kita saling support lah. Jangan sampai organisasi itu cuma jadi ladang buat saling benci atau saling adu ego lah. Harusnya kan ini ruang jadi ruang untuk kolaborasi. Lo punya bisnis apa? Gue punya nih jaringnya ke sini. Lo punya bisnis apa? Gue punya nih ke sini. Atau gue punya bisnis ini, bisa nggak lo bantu kemana gitu kan? Kan harusnya begitu. Jadi jangan sampai politiknya lebih tinggi daripada asas bisnisnya itu. Ya kan, tapi tujuannya itu. Sebetulnya kan orang mungkin nggak kenal Bang Alim gitu loh. Tapi kalau udah kenal, ya kayak saya sendiri kan juga dulu kan nggak kenal gitu loh. Bener. Seperti apa sih orangnya begitu. Tapi ketika kita ngobrol dan sebagainya, ternyata ini banyak inspirasi gitu loh. Atau mungkin kalau saya melihat bahwa takut tersaingi gitu. Sehingga, padahal nggak ada yang perlu disaingi. Iya. Nggak ada. Ngapain juga kita mau saingan di situ kan? Iya. Karena tujuan kita kan usaha, itu kan Betul, organisasi pengusaha begitu loh. Nah kalau saya sih melihat bahwa Bang Alim ini punya potensi gitu loh, punya potensi yang bisa membangun organisasi ini gitu loh. Saya pengen ada satu regenerasi yang memang bisa memberikan dampak yang positif tentunya gitu loh. Masa ya sih HIPMI Depok begini-gini aja gitu loh. Bahkan jadi isu di Jawa Barat kan, bahwa dari dulu kutukan apa nih Depok sampai ada yang bilang begitu kan. Iya. Nggak pernah akur ya kan, ada aja masalahnya gitu loh. Benar. Nah tapi Bang Alim sendiri bersedia ya untuk bergabung ya kalau diajak, kalau kita bisa. Ya kalau misalnya diajak mah kita mah manut-manut aja kan. Kan intinya adalah memang kita kan guyup ya di sini.
kita gimana caranya saling support. Bang Jen punya bisnis di imigrasi misalnya, saya punya urusan di Kemhan atau di mana, kan kita bisa saling support di situ. Oh ada kebutuhan nih di Kemhan atau di Komdigi, bisa nggak lo masuk di sini? Atau kayak kemarin tuh beberapa orang baru yang saya kenal misalnya kayak siapa gitu ya, dia kan bisnisnya konsultansi untuk perpajakan misalnya. Ya, si kan minimal dari orang-orang ini kan bisa lah, ini teman kita bisnis nih. Betul. Udah perpajakannya serahin aja ke dia gitu kan. Justru kan itu laku sebetulnya Bang. Iya itu kan hal sederhana. Iya karena kan kita semua pengusaha. Benar. Iya kan karena pajak itu pasti jadi. Betul. Biarin aja dia yang mikirin gitu. Kita ada project di mana, oke nih tolong lu urusin pajaknya misalnya, kan bisa begitu. Tapi ini kebanyakan memang selama ini ya proses politiknya lebih keras daripada bisnisnya. Iya, gitu. tapi permasalahannya dapat apa gitu. Kadang kita juga mikir gitu. Iya kan orang udah keluarin duit kan. Orang kan kalau orang bisnis ya, begitu gua investasi, gua keluarin duit sekian, return on investment yang gua keluarin apa? Kan harus jelas. Iya. Ya kan? Makanya kita sebagai tim misalnya, kita harus bisa nih ngebantu teman-teman. Kalau nggak bisa di nasional, minimal di wilayah Depok deh. Bohong kalau kita semua nggak ada yang punya kenalan di Depok. Iyalah. Ya kan? Bisa lah anak HIPMI, oh yang ini bang, tolonglah untuk catering minimal di satu dinas misalnya. Iya. Peluangnya besar Bang. Peluangnya besar. Daripada kita pakai pengusaha luar Depok, kenapa nggak kita pakai sini gitu loh. Tergantung siapa yang mimpi gitu. Bener. Gitu. Makanya tergantung lokomotifnya. Belum ada lokomotif yang bisa membawa gerbong-gerbong ini. Ya mudah-mudahan di kepengurusan, karena kan kita lagi rame juga kemarin kan kita baru mau muscap juga di tahun inilah ya, bulan inilah, yang mudah-mudahan juga bisa dapat melahirkan pemimpin yang solutif lah menurut saya. Jadi bisa dikasih ruang untuk diskusi sebetulnya Bang. Benar. Ketika ada konflik, permasalahan, dinamika itu biasa, tapi ya tolong selesaikan secara dewasa begitu loh. Betul. Ya kan? Dikasih ruang untuk diskusi. Saya yakin semua punya kelebihan lah ya. Dari semua pemimpin yang pernah ada itu semua punya kelebihan. Semua juga punya kekurangan. Tapi ya memang segala hal itu butuh jembatan komunikasi aja. Ya. Gitu. Jangan sampai dibatasin lah gitu. Ada pesan-pesan mungkin Bang? Satu buat netizen ya kan, tentang konten-konten Abang yang memang rame ya hari ini. Kontennya tuh nggak pernah seribuan lah, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Saya lihat juga ada konten sampai jutaan gitu loh ya kan. Ada pesan-kesan mungkin, nasihat buat netizen? Iya, kalau saya sih sebenarnya pertama jadilah orang yang berani ya. Saya dulu itu mungkin bisa dibilang, karena ayah saya kan meninggal dari umur saya 5 tahun ya. Umur gue 5 tahun, bokap meninggal. Itu dulu tuh kayak hampir jarang dapat uang jajan. To be honest, jarang dapat duit jajan. Karena memang nyokap itu subuh-subuh udah ke pasar. Jadi kadang lupa tinggalin duit jajan juga kan. Akhirnya kalau ke sekolah itu saya selalu bantu istrinya Pak Maman, kalau Pak Maman masih hidup ya. Saya nggak tahu kabar beliau sejauh ini gitu. Tapi istrinya udah meninggal. Saya sering bantu untuk nyiapin nih. Ada anak teman-teman saya beli mie gitu kan. Mie yang cuma 1.000-2.000 gitu. Itu saya bantuin. Nah kadang saya bukan, bantu nyajiin aja. Jadi tim penyaji kalau di MBG ya. Nah saya nyajiin aja tuh. Nyajiin, ngasih ke mereka. Nanti kadang saya dikasih gratis. Nanti jam istirahat belanja yang banyak lagi. Nah nanti kadang saya bantu nyajiin. Nanti beliau kasih gratis. Jadi saya terima kasih banget tuh sama Pak Maman, sama istrinya gitu ya, yang ngasih kesempatan. Dan itu sulit dilakukan oleh banyak orang. Karena gengsi lah ya. Ya masa gue jadi tukang suruh gitu. Masih sekolah gitu. Kalau dulu saya, daripada saya lapar, ya kan pagi-pagi, apalagi pagi-pagi nggak pernah sarapan. Betul. Karena orang tua udah pergi sekolah, kakak udah pergi sekolah, biasanya saya terakhir tuh. Anak kecil kan paling terakhir bangunnya kan. Ya karena memang dari kecil Abang udah dididik bahwa seperti itu gitu. Iya, kalau telat bangun ya udah nggak dapat duit jajan, nggak dapat sarapan gitu. Akhirnya, makanya ketika ada program MBG termasuk ya, yang menurut saya buat anak-anak itu bagus banget. Itu kan itu bukan program politis. Anak-anak ini kan nggak bisa milih. Ya kan, makanya bagi saya, wah bagus banget nih, setidaknya kita yang nggak fokus belajar karena lapar ini terobati dengan ini. Gitu. Kan jadi, semua anak-anak pun juga punya uang saku dari. Betul.
orang tuanya. Gitu. Ada orang yang dapat uang saku 10.000, 20.000, tapi ada juga yang nggak ada. Termasuk saya waktu itu. Gitu. Yang pertama itu berani untuk melangkah apapun. Masalah nanti akan gua akan bertengkar, gua akan mendapat batu sandungan, itu urusan lain. Karena kan Allah sendiri bilang innamal usri yusra. Bersama bukan setelah. Artinya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika kita berani melangkah, berarti kita udah siap nih. Nanti kita akan mendapatkan ini. Ya udah kita nikmatin aja gitu. Terus kedua, sabar. Kadang memang nggak semua hal itu bisa kita dapatin. Nggak semua hal itu bisa kita laluin. Nggak semua orang juga suka sama kita. Ya udah sabar aja. Nikmatin aja semuanya. Gitu. Dan ketiga, duit. Jangan sampai lupa duit. Singkatan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jangan lupa doa. Kalau kata guru saya, kamu hebat, kamu kuat, kamu jago, tapi kalau tanpa doa, kamu sombong. Karena Allah itu mungkin akan menilai usahamu, tapi kalau kamu nggak berdoa, mungkin Allah nggak bakal lihat. Tapi jangan juga doa doang, tapi nggak ada usaha. Kalau kata guru saya, berhayal. Ngayal aja udah, berdoa terus ya Allah tiap hari. Jatuh dari langit sekarang gitu ya. Nggak ada itu. Kecuali mukjizat aja kan. Gitu. Terus udah ikhtiarkan apa yang kita pengen, apa yang kita mau, dan tawakal. Kapanpun hasilnya dikasih, ya udah. Gitu. Terima, syukuri. Kalau di HMI itu kan bersyukur dan ikhlas gitu. Gitu. Jadi ya semua ada pelajaran lah, semua ada hikmahnya. Kalau orang kan sering bilang semua ada hikmahnya, iya. Jadi ketika kita berani melangkah, maka pasti ada hikmah di situ. Hikmah itulah yang jadi kunci jawaban dari setengah perjalanan kita berikutnya. Tinggal kita berani atau enggak aja. Ya, setuju. Karena setiap permasalahan itu pasti juga ada solusinya. Pasti ada solusinya. Dan Allah itu nggak menguji kita di luar kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, nggak bakal dikasih gitu. Apa Bang bunyi ininya Bang? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sesungguhnya Allah itu nggak bakal menguji seseorang sesuai di luar dari kemampuan dia. Gitu. Allah menguji kita untuk berantem karena Allah tahu kita pasti bisa nyelesain masalahnya. Kalau nggak bisa diselesaikan, bukan karena kita nggak mampu, tapi karena memang kita nggak berusaha untuk menyelesaikan aja. Gitu kan, kita saling support lah, saling bantu. Ngapain kita saling bantu? Ya, mudah-mudahan nih Bang Alim ini jadi inspirasi karena memang tokoh muda Depok juga butuh Bang Alim sebetulnya. Nanti mungkin kita bisa berkolaborasi dengan hal-hal lain, ya kan, kebaikan lain. Semua kita bersama untuk kepentingan kita bersama. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Sama seperti ini ya. Kita buka gitu. Nah, kalau diibaratkan pintu Bang Alim ini sedang buka atau sedang tutup? Kalau saat ini saya sedang buka sih. Artinya saya terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun, terbuka untuk saling support dengan siapapun. Saya punya bisnis, saya juga punya project, saya punya jejaring. Tinggal pilih aja. Lu punyanya apa? Lu punyanya duit, oke nih ada project ini. Ayo kita kerjain bareng. Oh, lu punyanya cuma pingin kerja aja, pingin butuh proyek, ya udah. Ini ada project ini, nanti gue bisa danain, lu kerjain. Kan bisa bareng-bareng. Betul. Gitu. Jadi jangan menutup diri lah gitu. Jadi kita bareng-bareng aja. Jangan sampai suka atau tidak suka sama orang. Betul. Gitu. Asasnya jangan kayak gitu. Karena sebetulnya suka atau tidak suka itu kan cuma buat pacar doang Bang. Kalau teman-teman mah jangan lah. Kita ngobrol ngopi lah. Ngopi, ya. Yang tadinya emosi, lah. pada saat kita ngopi pasti akan ingin lah situasi. Benar. Jangan sampai kita pakai kacamata kuda lah. Ya kan. Kalau kacamata kuda kan kita fokusnya hanya ke satu titik. Ya. Kan padahal teman-teman kita juga banyak gitu. Dalam artian positif ya. Kalau dalam artian negatif ya kita harus pakai kacamata kuda gitu. Ya. Tapi dalam artian positif, kenapa enggak kita membuka diri ke siapapun. Sama seperti pintu yang harus kita buka gitu. Luar biasa. Hari ini kita dapat banget banyak insight ya dari Bang Alim ya. Ini tokoh muda dan saya yakin dengan kehadiran Bang Alim di sini bisa mendongkrak podcast kita juga nih buat buka tutup. Nah, kita juga terima kasih buat BSP Group yang sudah mensponsori acara ini dan di channel kita di adainfo.official. Hari ini banyak banget insight yang kita dapat ya. Yang pertama, kita memang harus berani seperti Bang Ali sampaikan karena segala sesuatu masalah pasti ada solusinya. Kemudian yang kedua, sabar ya kan. Pasti akan ada dinamika, pasti akan ada konflik, tapi kita tetap sabar. Dan yang terakhir adalah duit. Doa, usaha,
ikhtiar dan tawakal. Terima kasih sekali Bang Alim atas kehadirannya, dan teman-teman Buka Tutup jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan jika konten ini bermanfaat buat teman-teman, bisa ambil inspirasinya, silahkan bagikan ke teman-teman lain supaya bisa pantengin terus podcast kita di Buka Tutup. Buka Tutup, ada inspirasi di setiap ceritanya.